di Sekolah Minggu Stagin. Nah, kayak gini, kira-kira adik-adik udah pada bosen belum ya libur di rumah terus? Aduh, aku sih bosen banget nih Kak di rumah terus. Ibu di rumah terus. juga kayak gini. Tapi adik-adik, itu nggak menghalangi kita buat memuji nama Tuhan ya. Adik-adik harus tetap semangat. Semangat, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Nah, apalagi nih kayak gini yang bakal kita lakuin hari ini. Wah, kalau hari ini bakal seru banget teman-teman. Kita akan yang pertama memuji Tuhan bersama-sama. Semangat di rumah. Semangat. Terus habis itu kita akan menonton cerita firman Tuhan. Wah, pasti seru banget nih Seru kayak banget gini. dong. Pasti pada udah gak sabar kan adik-adik di Sabar rumah. banget. Iya. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita memuji Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik pada siap gak nih memuji Tuhan? Siap, Kak. Ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian kita. Halo Hello Ola. Halo, halo, halo,
mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk, sikap yang baik adik-adik, yang tenang. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Aku Mau Cinta Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau nonton cerita firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami supaya kami dapat mengertinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan pastinya Tuhan Yesus bekerja di antara kita semua, amin. Dan sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau dari episode yang sebelumnya sudah diberikan, sudah diberitakan, sudah dinyatakan oleh firman Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah nonton videonya tentang orang Samaria yang baik hati. Yang pertama, kita harus mengasihi sesama kita karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan kita juga harus terus belajar melakukan yang terbaik buat setiap saudara-saudara kita yang lain, buat teman kita, buat keluarga kita. Dan saat ini kalau dari cerita firman Tuhan dari Lukas 10 ini ayat 25-37 tentang orang Samaria yang baik hati, kalau adik-adik menyimak terus dari episode yang sebelumnya, orang Samaria ini sebenarnya dia tuh orang yang tidak kurang disukai oleh orang-orang Yahudi, tapi dia tetap mau menolong orang yang sedang dalam kesusahan, orang yang membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, sekalipun mungkin kita tidak disukai sama orang lain, kita kurang disukai oleh
teman kita, tetapi kewajiban kita adalah kita memberikan yang terbaik, kita melakukan yang terbaik dan menolong sesama kita. Seperti apa adik-adik? Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita, sekalipun mungkin kita masih suka nakal, kita masih suka membuat hati Tuhan sedih, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Tuhan Yesus, sahabat yang tidak pernah tinggalkan kita, bahkan Dia rela mati buat kita. Dan seperti seorang Samaria yang baik hati ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati buat kita, buat adik-adik, buat kakak juga. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dan mari kita sama-sama lebih lagi mengasihi Tuhan. Saat ini kakak mau memberikan gambar, memperlihatkan gambar kepada kita semua. Betapa Tuhan Yesus adalah seorang sahabat yang rela memberikan hidupnya, memberikan nyawanya buat kita. Coba seandainya adik-adik punya temen nih, adik-adik punya sahabat kan? Siapa yang punya sahabat di sini? Kita semua punya sahabat, sahabat dekat, sahabat jauh, sahabat sangat dekat, ada ya? Kalau temennya, sahabatnya sedih, kita ikut merasakan sedih gak? Pasti kita sedih, merasa kok ada yang sesuatu ya di sahabat kita nih yang berbeda. Biasanya dia selalu ceria, kok hari ini kok dia murung, dia sedih. Kita pasti tahu. Dan tugas kita sebagai seorang sahabat, kita harus memberikan penghiburan, kita harus menjadi pendengar yang baik buat masalah sahabat kita, dan kita harus terus mengasihi sahabat kita. Tapi Tuhan ajarkan kita juga harus mengasihi musuh kita. Wah, kayaknya sulit tuh. Sulit gak adik-adik? Sulit musuh. Orang saya udah dikata-katain, kok saya masih suruh mengasihi dia? Saya kan udah dibenci sama dia, saya kan udah dihina, dikata-katain, diejek-ejek. Saya nggak mau lagi bertemanan sama dia. Saya nggak mau lagi berteman sama orang yang suka ngata-ngatain saya kan nggak enak, saya kan malu. Tapi Tuhan Yesus ajarkan lewat kisah orang Samaria ini supaya kita tetap mengasihi musuh-musuh kita. Karena Tuhan Yesus juga melakukan itu buat kita. Boleh lihat adik-adik gambar di sini. Ini adalah gambar Tuhan Yesus saat dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Tapi orang tidak percaya. Malah Tuhan Yesus ditangkap sama orang-orang ini. Tuhan Yesus bilang, saya ini anak Allah. Tapi orang tidak terima, malah mereka menangkap Yesus. Bahkan Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus dihukum, Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus dipaksa membawa kayu salib yang sangat berat. Dia dipaksa membawa salib sambil berjalan, dicambuk, dihukum. Semua karena apa adik-adik? Tuhan Yesus mau loh menerima ini semua supaya apa? Untuk siapa? Untuk kita, untuk kakak dan untuk adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan ini? Kayu salib itu gak ringan loh. Kayu salib yang Yesus pikul ini sangat berat. Tuhan Yesus mau waktu dia memikul salib, dia ingat di sini ada adik-adik, ada kakak. Dia ingat begitu beratnya beban hidup kita, penderitaan kita, begitu beratnya dosa yang kita pikul. Begitu beratnya hukuman atas dosa yang harusnya kita pikul. Tapi Tuhan Yesus bilang, gak apa-apa, saya aja. Kata Tuhan Yesus, sahabat kita, dia bilang, gak apa-apa, saya aja yang menanggung setiap dosa-dosa kita, dosa-dosa adik-adik dan dosa kakak juga. Tuhan Yesus mau menanggungnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus mau memikul salib ini. Salib yang begitu berat, salib yang begitu kasar, salib yang sebenarnya manusia tidak akan sanggup memikul ini dengan cara harus dicambuki, bahkan dia berjalan menaiki bukit. Tapi Tuhan Yesus menyanggupi semuanya karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Seharusnya kita loh yang bawa ini. Seharusnya kakak, adik-adik,
Kenapa kok kita harus bawa gini sih? Harusnya iya, karena kita masih suka melukai hati Tuhan. Kita masih suka melakukan kejahatan. Tapi Tuhan Yesus bilang, gak apa-apa, saya aja yang mengangkat beban dosa kalian. Kata Tuhan Yesus, baik gak dia? Sahabat yang terbaik gak dia? Iya adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Dia rela membawa kayu salib yang begitu berat ini. Buat siapa? Buat kita. Lalu bukan hanya sampai di situ saja. Tuhan Yesus dipakaikan mahkota berduri. Mahkota berduri. Kalau raja dikasih mahkota dari emas ya, mahkota yang bagus dari permata. Tapi Tuhan Yesus dikasih mahkota berduri, dimasukin ke dalam kepalanya. Dan mahkotanya itu bukan bagus, tapi mahkotanya terbuat dari duri-duri yang ada racunnya. Dan itu dipaksakan masuk sampai ke kepalanya. Makanya waktu Tuhan Yesus dipakaikan mahkota berduri ini, durinya itu sampai masuk ke dalam kulit kepalanya. Lalu begitu dipaksakan, sampai sobek kulit kepalanya, sampai mengeluarkan darah. Serem gak adik-adik? Serem ya? Kenapa sih Tuhan Yesus mau aja? Dia kan berkuasa. Harusnya dia langsung dong menyatakan kekuasaannya saat itu. Tapi Tuhan Yesus gak mau. Kata Tuhan Yesus, gak apa-apa, saya yang menanggungnya. Karena apa? Seharusnya yang memakai mahkota berduri ini adalah kita loh. Kok bisa? Iya, seharusnya kakak dan adik-adik lah yang memakai mahkota berduri ini. Kok bisa begitu ya? Iya, karena kita masih suka berdosa. Karena kita masih suka memikirkan pikiran-pikiran yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik yang masih suka berpikiran yang jahat, yang tidak baik, seharusnya kita yang menanggung itu. Seharusnya kita yang dipakein mahkota berduri ini. Tapi kata Tuhan Yesus, kata sahabat kita yang satu-satunya itu bilang apa? Saya saja yang memakai itu. Kalian gak usah pakai. Kalian gak usah pakai mahkota berduri ini. Biar saya saja. Baik ya Tuhan Yesus? Ya, dia sahabat yang paling baik. Coba bayangkan kalau kita sendiri yang harus memakai mahkota berduri itu. Mungkin ngebayangin aja kita nggak sanggup ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus mau mengambil bagian ini. Tuhan Yesus mau berkorban buat kita semuanya. Bukan hanya mahkota. Tangannya Tuhan Yesus diapain? Iya, tangan Yesus dipaku di kayu salib. Kakinya juga dipaku di kayu salib. Kakinya dipaku, tangannya dipaku di kayu salib. Kenapa? Seharusnya lagi-lagi harusnya kita lah yang menanggungnya. Seharusnya kita lah yang dipaku tangan kita. Coba lihat tangannya adik-adik. Coba bayangin ada paku di tangan kanannya, di tangannya dan di kakinya. Seharusnya kita yang dipaku. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki kita dan tangan kita. Mungkin masih ada kita yang suka ngambil uang mamanya di dompet. Mungkin masih ada yang mengambil hapusan temennya di sekolah. Atau enggak yang kakinya suka jalan-jalan ke tempat yang harusnya tidak datang ke situ. Atau enggak dibilang sama mamanya, "Hei kamu, bantu mama ya pergi ke sana," tapi kita pergi kemana? Kalau Tuhan suruh, "Kevin, ke gereja. Kamu harus ke gereja hari ini," tapi Kevin malah pergi ke tempat yang lain. Nah, adik-adik, seharusnya yang disalib itu, yang dipaku tangannya dan kakinya itu kita loh. Tapi Tuhan bilang apa? Saya saja, kata Tuhan. Saya saja yang disalibkan buat menanggung dosa kalian. Kalian gak usah, kalian di rumah aja. Kalian tetap di dalam anugerah Tuhan. Saya sajalah yang dipaku. Coba lihat lagi tangannya sekarang, bolong gak tangannya karena paku? Ada yang bolong tangannya? Enggak. Karena kita sudah menerima penebusan dari Tuhan. Tuhan yang sudah menggantikan kita untuk tangannya dipaku. Dan satu lagi yang sebelah sini juga, lambungnya Tuhan Yesus ditusuk loh sama tombak. Lambung itu di sebelah dekat perut ya, itu ditusuk. Kenapa lambungnya ditusuk? Lambung itu letaknya dekat sama hati.
Kenapa sasarannya ke hati? Karena hati kita suka jahat. Kata Tuhan, saya saja yang menanggungnya. Kata Tuhan Yesus, biar saya saja yang menebusnya. Kalian tidak kena hukuman. Seharusnya siapa lagi yang kena hatinya yang suka jahat? Saya, kamu. Iya, harusnya kita yang kena hukuman. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kasihnya, seorang sahabat ini rela, sudah saya saja yang menanggung semuanya. Dan akhirnya kita tidak pernah kena hukuman. Luar biasa ya Tuhan Yesus, sahabat kita. Gak ada duanya. Gak ada lagi yang mau berkorban seperti Yesus buat kita. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Nah, adik-adik dan kakak saat ini tidak lagi menerima penghukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah rela disalibkan agar kita bisa masuk surga. Jadi adik-adik saat ini, adik-adik dan kakak sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berhak mendapatkan surga karena siapa? Nih sahabat kita, Yesus namanya. Dia sahabat yang merelakan dirinya supaya kita masuk surga, supaya kita tidak kena hukuman. Ya, Yesus sudah mati. Sahabat kita sudah mati di kayu salib, sudah menderita. Tapi kabar gembiranya adik-adik, Tuhan Yesus setelah dikuburkan, setelah Tuhan Yesus dikuburkan oleh keluarganya, teman-temannya, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus apa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematiannya. Dia padahal sudah menebus dosa kita. Dia sudah menggantikan hukuman atas kita. Dan dia sudah mati. Tapi dia juga bangkit. Bangkit buat siapa? Ya buat kita juga. Bangkit buat adik-adik, bangkit buat kakak. Artinya kita sudah menang atas setiap dosa-dosa kita. Kita sudah menang atas kematian. Tuhan Yesus sudah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan yang terakhir, bukan saja dia sudah mati buat kita, bukan saja dia sudah bangkit buat kita, tapi juga sekarang Yesus sudah naik ke surga, kembali kepada Bapanya, dan dia sedang menyediakan tempat buat kita semuanya. Dia sahabat yang number one, is the best. Sahabat forever buat kita. Tidak ada duanya lagi, cuma satu, Yesus namanya. Siapa sahabat kita? Siapa sahabat kita? Yesus. Sahabat kita cuma Yesus yang paling apa kalau kita bilang ya? Is the best. Paling baik. Paling luar biasa. Mungkin kita punya sahabat di rumah banyak, boleh silahkan, itu baik, bagus. Kita punya keluarga juga yang luar biasa baik. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan sahabat kita yang satu ini. Siapa namanya? Yesus. Ya. Yesuslah satu-satunya sahabat kita yang terbaik. Dia rela memberikan hidupnya buat kita. Dia rela dihukum buat menebus dosa kita. Coba semuanya ikutin gerakan kakak ya. Yesus sahabatku mau mati bagiku. Yesus sahabatku mau mati bagiku. Ya, cuma Yesus yang mau mati buat kita ya adik-adik ya. Tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan yang harus kita renungkan. Bahwa tidak ada sobat yang lain yang lebih dekat dengan kita, hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang rela memberikan hidupnya buat kita. Dalam Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah diberikan sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus namanya. Dan kakak percaya
bahwa adik-adik juga saat ini berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, karena kita sudah tidak menerima hukuman lagi, tapi kita hidup di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita juga akan menyaksikan siaran kesaksian dari salah satu teman kita. Dia akan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan ini. Yesus adalah sahabatku. Shalom teman-temanku, shalom kakak-kakak Starkid. Sudah lebih 2 bulan loh kita semua berdiam di rumah. Aku gak bisa ke sekolah, gak bisa beribadah hari Minggu ke gereja, gak bisa jalan-jalan, gak bisa bertemu opung dan keluargaku di Bandung. Seluruh aktivitas rutinku dikerjakan di rumah. Belajar, beribadah, olahraga, bermain, dan untuk bertemu guru, teman, keluarga, semua dilakukan di rumah aja. Bosan tahu? Iya, secara manusia aku bosan, sedih, gak semangat, dan mulai malas juga loh. Tapi setiap rasa ini mulai muncul, wah, langsung hilang. Yeay! Yesus sahabatku yang setia. Setiap aku datang berdoa, Yesus kasih aku kekuatan, kasih aku penghiburan, kasih aku kesabaran, kasih aku sukacita untuk terus melakukan aktivitasku, dan aku bisa selalu bersyukur untuk masa-masa sulit seperti ini. Yesus juga sudah mati untuk semua yang aku alami saat ini. Yesus menang atas kematiannya. Dia juga ingin aku menang melewati suasana wabah penyakit ini. Yesus sahabatku yang baik. Aku dimampukan untuk bisa tetap bersyukur akan pemeliharaannya yang sempurna untukku dan keluargaku. Ketika aku bersyukur, aku pun dimampukan untuk bisa bersukacita, sehingga aku tidak malas, tidak bersungut-sungut, dan tidak bosan lagi. Semua aktivitas sekolah dan kegiatan ibadah sekolah minggu dapat kukerjakan dengan semangat. Terima kasih Yesus, Engkau sahabatku. Kematianmu itu untuk memikul kesalahanku saat ini, dan Engkau bangkit mengalahkannya. Aku gak mau mengecewakanmu sebagai sahabatku. Aku pun mau bangkit dari semua ketidaknyamanan wabah ini. Setiap pagi, sahabatku mengingatkanku, ayo Jovan, kita lakukan yang terbaik hari ini. Yes, I am ready. Yesus besertaku, maka aku dapat mengerjakan hal yang besar dan terbaik. Terima kasih Yesus, sahabatku yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hidupmu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Engkau sudah rela mati menebus dosa kami. Engkau sudah rela mati mengangkat beban salib yang begitu besar yang seharusnya kami angkat Tuhan. Dan Engkau sudah rela dicambuk, Engkau sudah rela dipaku kaki dan tanganmu, Engkau sudah rela ditusuk lambungmu Tuhan dengan tombak, semua karena dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur punya Allah, punya sahabat seperti Engkau yang mengambil semua hukuman kami, dan Engkau sendiri yang menanggungnya di atas kayu salib. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa penebusan Tuhan Yesus terus berlaku buat kehidupan kami. Bahkan setiap sakit penyakit kami juga Tuhan, sudah Tuhan ambil, dan Tuhan sembuhkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya Engkaulah Tuhan, sahabat kami satu-satunya. Sampai selama-lamanya kami mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan adik-adik, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Teruslah hidup di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Shalom.